البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Asbahullah. Sekarang kita masuki kepala atau pimpinan tauhid yang keempat. Karena kita masih berada pada artikel makna tauhid, dan sudah kami jelaskan bahwa tauhid itu banyak sekali, tapi pemimpinnya, kepalanya 5. Yang pertama adalah iblis laknatullah alaih. Yang kedua adalah seorang hakim yang berhukum atau yang mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum bikinan manusia. Yang ketiga adalah orang yang berhukum dengan hukum yang selain yang Allah Ta'ala turunkan, berhukum dengan selain aturan dan as-sunnah. Yang keempat, disimak bagian atas itu matanya. Ar-rabi'u, yang keempat, alladhi yadda'i ilmal ghaib min dunillah. Jadi pimpinan tauhid yang keempat adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya sekali. Biasanya para tukang sihir, dukun, atau mereka mengatakan dengan tukang ramal, paranormal, atau yang semisal mereka, ternyata perbuatan tersebut perbuatan yang sangat berbahaya sekali. Karena mendatangi dukun atau tukang ramal, walaupun tidak benarkan, datang saja ancamannya apa? Lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Enggak diterima salatnya selama 40 hari. Maksudnya apa? Maksudnya salatnya sah, cuma dia tidak mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang salat seperti biasanya. Jadi maksudnya tidak diterima salatnya selama 40 hari bukan berarti salatnya enggak sah. Salatnya sah, hanya saja apa? Pahalanya tidak dapat. Itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Untuk masalah kewajiban sholatnya tetap gugur dia selama dia sholat, cuma pahalanya tidak dapat selama 40 hari. Bisa dipahami ya makna lam tuqbal lahu sholatun 40 yawman, tidak terima sholatnya selama 40 hari. Maksudnya apa? Tidak mendapatkan pahala sama sekali di dalam sholat tersebut. Tapi itu sahnya sah sholatnya. Bisa dipahami? Nah, itu yang enggak benarkan. Kalau benarkan, dukunnya bilang A, dia benarkan, dukunnya bilang B, dia benarkan, maka sungguh dia telah kufur terhadap syariat Islam ini. Nanti kita baca biar tambah jelas. Wa dalilu qaul ta'ala, dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada." Zat yang mengetahui perkara ghaib, maka dia itu Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan kepada seorang pun perkara ghaib ini kecuali yang Allah ridhoi. Dari kalangan para rasul kadang-kala ada
ada ditampakkan perkara ghaib. Sebagaimana kisah yang masyhur ma'rufah yang sering Anda dengar ketika Rasulullah SAW lewat di kuburan, ya kan? Kemudian beliau menyaksikan ada dua orang yang sedang diadab. Itu perkara ghaib atau bukan? Perkara ghaib. Tapi di situ Allah Taala apa? Berikan kepada Rasulullah SAW agar nampak sedang apa yang terjadi pada mereka. Yang satunya ketika di dunia tidak pernah bersuci dari air kencingnya. Jadi ketika buang air kecilnya nggak bersuci. Yang satunya suka namimah, mengadu domba. Itu menunjukkan bahwasanya kadang pada perkara-perkara tertentu Allah Ta'ala tampakkan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala izinkan saja, enggak semuanya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat qala asy-syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, haula'i humul kuhan fahum tawaqi. Lihat. Mereka itu adalah para dukun yang biasanya suka nebak, suka meramal nanti tahun sekian-sekian akan terjadi guncangan yang sangat dahsyat katanya. Nanti tahun sekian-sekian akan terjadi hari kiamat misalkan. Jangan pernah percaya. Itu dukun. Walaupun mengatasnamakan apa? Nah, orang pintar atau semisalnya. Allah musta'an. Ya. Wala yajuzu at-tahakkum ilaihim. Dan enggak diperbolehkan berhukum kepada mereka. Tolong carikan uang kami yang hilang, Mbak Fulan misalkan. Tolong berikan kami solusi agar lancar dan laris dagangannya misalkan. Jangan, hati-hati. Tanya, wala yajuzu adz-dzahab ilaihim wa su'aluhum. Enggak boleh pergi ke mereka dan enggak boleh bertanya. Maksudnya bertanya apa nih? Ya bertanya tentang perkara-perkara yang ghaib. Barangnya kehilangan, kemudian bagaimana caranya biar dagangannya laris misalkan. Pergi ke mereka enggak boleh juga. Li'anna ba'dhan nas yadhhabu ilaihim idza da'a lahu syai'un. Sahih, lihat ini. Dikarenakan sebagai manusia itu mereka pergi ke dukun kalau barangnya hilang. Ini biasanya kita saksikan sebagai orang awam yang jauh dari ilmu, yang belum paham, kadang datang seperti itu. Mobilnya hilang, uangnya hilang, dompetnya hilang, larinya ke dukun. Kalau gratis saja nggak boleh, apalagi bayar lagi, ya kan? Nah, dan jarang sekali gratis. Biasanya udah bayar mahal jutaan, padahal perbuatannya haram dia. Allah musta'an. Nah, itu sering terjadi. Kehilangan sesuatu larinya ke dukun. Wa yas'aluhum 'anil ladzi dha'ala. Dan dia bertanya kepada para dukun tadi tentang barang yang hilang. Kemarin kehilangan barang ini itu, tolong jelaskan di mana sekarang barangnya, Mbah Dukun. Nanya Mbah Dukun. Allahul musta'an. Wa yas'aluhum 'anil ladzi sahara. Dan kadang dia bertanya siapa yang telah mensihir dirinya. Karena as-sihru haqqun. Sihir itu benar adanya ya. Jangan sampai antum meniadakan efek samping daripada sihir. Itu enggak dibenarkan. Sihir itu benar adanya. Hanya saja yang terkena sihir itu enggak semua orang. Nabi kita Muhammad SAW saja pernah kena sihir atau tidak? Pernah kena sihir. Padahal beliau adalah nabiyyun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Nabi yang disembah, rasul yang didustakan. Tapi beliau kena sihir, bayangkan itu. Nah, yang sihir siapa itu? Labid ibn al-Asam al-Yahudi. Allahul musta'an. Padahal nabi. Apalagi yang bukan nabi kan itu istilahnya. Nah, au yasaluhum an ahlihi idza kanu ghaibin. Atau dia bertanya kepada dukun tadi tentang keluarganya. Ketika keluarganya hilang atau keluarganya enggak di rumah, bertahun-tahun merantau misalkan, kerja di luar negeri, bertanya dukun. Kira-kira keluarga kamu kabarnya bagaimana ya, Pak? Nanya ke dukun. Hati-hati. Nah, kalau dukun yang jawab dia benarkan, kufur terhadap syariat Islam. Tapi kalau dia datang saja. Nah, barakallahu fiik, secara umum ancamannya lam tuqbal shalatun 40 yawman. Enggak diterima salat selama 40 hari. Ngeri. Tanya. Kata beliau, ma'alatuhum, bagaimana keadaan mereka? Tanya ke dukun. Aw an amwalihi ad-dha'iyah, atau tanya tentang harta-hartanya hilang. Uangnya hilang,
jutaan rupiah misalkan, tanya ke dukun. Paham ya? Dukunnya berfatwa, jawab, dibenarkan, hati-hati. Yang tidak benarkan saja, itu ancamannya apa? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Selama 40 hari tersebut tidak mendapatkan pahala apa-apa dari sholatnya. Itu maksudnya. Mahfum? Jangan sampai salah memahami ya. Bukan berarti dia nggak sah sholatnya. Sholatnya sah cuma nggak dapat pahala. Berarti sia-sia gitu. Paham ya? Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah alaihi. Fahada yakfur idza sadaqahu. Maka orang ini bisa terjatuh dalam kekufuran kalau membenarkan dukun tadi. Ya, dukunnya meramal, dukunnya menebak, kemudian dia benarkan. Nah, itu ancamannya apa? Ancamannya barakallahu fi kekufuran. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ataka hinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammad. Itu dalilnya. Barang siapa yang datangi dukun kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu sudah pernah menjelaskan, tapi kadang-kadang tebakan dukun itu benar loh. Tukang ramal yang katanya paranormal atau orang sakti, orang pintar kata mereka, itu kadang tebakannya benar. Itu bagaimana kira-kira? Itu ujian. Ujian yang Allah telah berikan kepada hamba, dia lebih percaya dukun atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dukun kadang-kadang kerjasama dengan apa? Para setan. Sedangkan setan atau jin yang jahat itu setiap harinya mencuri pendengaran dari langit. 100 kabar yang dia curi, yang benar cuma 1. Itu untuk menguji. Sudah paham ya? Nah, dan perlu diketahui, belajar ilmu sihir itu terjatuh dalam kekufuran. Sihir putih, sihir hitam sama aja. Jangan tertarik dengan sihir putih. Sihir hitam itu bisa diatasi dengan sihir putih katanya. Jangan. Enggak ada sihir putih itu. Semuanya hitam. Karena tidak ada yang bisa mensihir kecuali terjatuh dalam apa? Kekufuran. Antum lihat kisah dua malaikat yang diturunkan di Babil, Harut wa Marut. Itu ketika mengajarkan ilmu sihir, bukan berarti ilmu sihir itu boleh. Tapi masalah memberikan ultimatum peringatan. Inna nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya ujian. Jangan kamu kufur. Maksudnya kalau kalian ikut belajar ilmu sihir, kafir. Bisa dipahami? Makanya para ulama menjelaskan haddus sahir al-qatl. Hukuman bagi tukang sihir dibunuh. Nah, ngeri barakallahu fiik. Jadi enggak ada sihir hitam, sihir putih, enggak ada semuanya. Nah, barakallahu fiik tercela dan jelek. Disebutkan sebagian para ulama, seseorang bisa mensihir itu di antaranya apa? Ritual-ritualnya ritual kekufuran. Menginjak-injak Al-Qur'an. Kadang-kala menulis ayat-ayat di kamar mandi dengan darah haid, bayangkan. Sudah dilarang menulis dalam kamar mandi pakai darah haid tadi. Wal'iyadzubillah. Sihir. Allahumma musta'an. Terus bagaimana solusi yang terbaik ketika kena sihir? Di antaranya adalah ruqyah mandiri. Setelah diruqyah, kemudian masih berlangsung, efeknya belum selesai, ruqyah mandiri penting sekali. Dengan seizin Allah Taala, nah semoga bisa disembuhkan. Karena kadang-kadang sihir itu bertingkat-tingkat. Ada yang dah parah, ada yang sedang, tergantung. Paham ya? Nah, itu semuanya adalah apa? Adalah perbuatan setan yang bukan sihir bekerja sama dengannya. Allahul musta'an. Kita lihat, wa in kana lam yusaddiqhum, kalau orang itu enggak benarkan dukun, enggak benarkan loh ya, fa innahu la tuqbal lahu salatun 40 yawman. Maka orang tersebut tidak diterima salatnya selama 40 hari. Maknanya apa? Maknanya salat selama 40 hari itu enggak dapat pahala, rugi. Bisa dipahami ya? Ngeri. Fa mujarradu dhahabihi ilaihim maksiyatun kabirah. Jadi semata-mata cuma pergi ke mbah dukun tadi itu, pergi ke dukun itu adalah kemaksiatan yang besar. La tuqbalu lahu salatun 40 yawma. Tidak diterima salatnya 40 hari, uqubatan lahu, sebagai hukuman untuknya ala dhahabihi ilaihim, dikarenakan pergi ke dukun tadi. Nah, kalau tidak tahu bagaimana?
Kalau tidak tahu di luar kemampuan kita. Taruhlah kita sedang tersesat di perjalanan. Di perjalanan tersesat, Google Map-nya nyasar misalkan. Wah, lihat ada rumah misterius gitu ya. Nah, ternyata rumah Mbak Dukun, kita nggak tahu. Ketok pintu nanya. Salam tadi, assalamualaikum. Mbak Dukun jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, ini kalau ke alamat ini arahnya kemana ya, Mbak? Orang tua. Kemudian arah kanan. Bertanya ke Dukun, benarkan lagi. Itulah lagi pembahasannya. Pertanyaan di sini bukan pertanyaan tentang barang hilang. Pertanyaan arah jalan alamat itu tidak masalah. Dan di sini beda kasusnya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tanya tentang perkara gaib. Sedangkan alamat itu kan perkara tidak gaib kan, alamat tempat-tempat kan. Mungkin kita nggak tahu kan. Nah, dukunnya orang situ tahu dia. Alamatnya ini. Nah, rumah di situ. Kita tanya ke dukun, benarkan sudah. Dapat ancaman atau tidak situ? Tidak. Mafhum. Jadi pahami baik-baik, bukan mutlak. Kita kembali ke hukum asal. Yang dapat ancaman ini adalah bertanya tentang perkara gaib. Kemudian dia jawab dibenarkan, nah itu. Paham ya? Tapi kalau pertanyaan sifatnya mungkin tanya arah atau tanya tempat, tanya alamat, itu tidak ada ancaman di situ. Mafhum, dipahami baik-baik ya. Nah, kita lihat berikutnya sedikit lagi. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaihi, bagian atas itu yang matanya itu, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali orang yang Allah ridhoi dari kalangan Rasul, maka sesungguhnya Allah letakkan di depannya dan di belakangnya penjaga. Maksudnya dari kalangan Rasul itu kadang-kadang ada ditampakkan perkara gaib. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah dakwah di kampung jin. Itu kan orang nggak tahu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nggak tahu. Tiba-tiba Rasulullah menghilang. Ternyata berdakwah di kampung jin. Nah, itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, jadi perlu diperhatikan, kecuali Allah izinkan. Itu memungkinkan. Kemudian kita lihat bawahnya itu syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Kata beliau, illa man irtara min rasulin, kecuali yang Allah ridha dari kalangan rasul. Sawa'un kana rasulan lil malaikah aw minal bashar, faedah di sini. Baik itu rasul dari kalangan malaikat atau rasul dari kalangan manusia. Karena para malaikat juga rasul. Namanya apa? Rasulun malaki. Rasulun malakiyun. Sedangkan manusia pun ada rasul, namanya rasulun basyariyun. Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihi salam. Sedangkan para malaikat rasul atau bukan? Rasul. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulata wa ruba'. Syahidnya mana? Ja'ilil malaikati rusulan. Kami jadikan atau zat yang telah menjadikan para rasul itu sebagai para malaikat sebagai rasul. Mafhum. Jadi jangan sampai keliru. Rasul terbagi menjadi dua. Rasul basyari dari kalangan manusia, rasul malaki dari kalangan para malaikat. Rasul malaki yang paling afdal, yang paling utama Jibril alaihissalam. Memiliki berapa sayap? Walahu sittu mi'ah janah. Memiliki 600 sayap. Nah, masya Allah. Kita lihat sini. Fa inna Allah qad yattali'uhu 'ala syai'in min ghaib li masalihil 'ibad. Karena sesungguhnya Allah telah kadang-kala menampakkan sesuatu yang gaib demi kepentingan hamba-hambanya. Lihat itu. Nah, antum perhatikan ketika tragedi Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW ketika dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di sana buruknya diikat di tempat-tempat yang para nabi mengikat kendaraan itu. Kemudian beliau sholat menjadi imam, belakangnya makmumnya para nabi dan rasul. Perkara yang gaib. Dalam artian apa? Dalam artian sudah meninggal para nabi dan rasul, tapi mungkin bagi Allah Taala untuk mewujudkan bayangan itu. Ya kan? Nah, kemudian banyak perkara-perkara gaib yang apa? Yang kadang Allah izinkan untuk apa? Dari kalangan hambanya ditampakkan. Kita lihat lagi. Wa liyakun mu'jizatan lirrasul, dan agar
bisa menjadi mukjizah untuk Rasul. Jadi mukjizahnya luar biasa. Contohnya apa? Ketika Rasulullah SAW waktu itu dipaksa orang kafir Quraisy untuk menceritakan kalau benar hanya semalam tragedi Israel itu, semalam sudah pulang pergi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tunjukkan ciri-cirinya. Sempat Rasulullah SAW sempat terdiam, kemudian Allah tampakkan gambar-gambar tersebut. Paham ya? Taruhlah ini bukan para ghaib, tapi orang nggak bisa gambarkan secara umumnya. Kalau hanya semalam dan juga istilahnya apa? Waktu yang sangat singkat, tapi Allah tampakkan di hadapannya. Mafhum? Nah, seperti itu. Wa yakun ma'ar rasul rasadun minal malaikah, dan ada bersama Rasul itu penjaga dari kalangan malaikat. Kita tutup yang terakhir. Kalau Allah Ta'ala telah menyatakan matan bagian atas itu, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ini ayat yang bagus sekali, penting sekali. Dan hanya di sisi Allah kunci-kunci perkara ghaib. Ini enggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Ta'ala mengetahui sesuatu semuanya yang di daratan, di lautan. Kita enggak tahu semuanya. Yang kita ketahui yang ada di hadapan kita, depan kita aja. Belakang kita pun kalau kita enggak noleh, tanpa alat perantara enggak tahu ada apa di belakang kita. Iya enggak? Kemudian ketika kita pandangannya ke depan, bawah kita ada sesuatu yang lain, tahu enggak kita? Tanpa melihat, tanpa ada perantara yang lain, enggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang di daratan, di seluruh dunia, seluruh alam semesta ini, dan juga mengetahui di dalam laut. Bayangkan, di dalam laut jumlahnya berapa ikannya, kemudian bagaimana di dalam laut yang paling bawah. Sudah kenal itu kan, semut hitam di bawah batu hitam, di dalam laut yang paling bawah, di kegelapan malam gulita, hujan deras. Allah tahu atau tidak? Tahu. Kita manusia kadang-kala bukan semut hitam, gajah yang sebesar itu kita pun nggak tahu jumlahnya berapa. Bahkan kalau di belakang kita pun kita nggak melihat. Ya kan? Kalau kita nggak noleh tanpa perantara, itu pandangan manusia, pengetahuan manusia terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, mengetahui semuanya. Ikan paus yang sebesar itu, berapa per hari, berapa ton makanannya? Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dan enggak akan mampu ditugaskan memberikan makan ikan paus. Kira-kira mampu enggak Bang Fikri? Enggak mampu. Enggak tahu berapa yang diperlukan. Yang kecil aja. Bakteri, virus. Yang kecil bakteri, virus yang dengan alat bernampak itu ditugaskan makan itu 3 kali sehari. Enggak mampu juga. Kita enggak tahu juga makanannya apa kan? Tapi Allah Ta'ala, masya Allah, semuanya rata. Ini yang pertama, pengetahuan yang sifatnya umum, semuanya telah mengetahui. Yang berikutnya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, masya Allah. Dan tidak ada daun yang berguguran, daun yang berguguran, melainkan Allah Ta'ala mengetahuinya. Kita enggak tahu jumlah daun di dunia itu berapa jumlahnya, daun apa saja, warnanya yang warna apa, kemudian berapa jumlahnya, di mana tempatnya, kita enggak ada yang tahu. Kalaupun tahu, enggak bisa semuanya, tapi Allah Ta'ala mengetahui semuanya, masya Allah. Yang berikutnya, wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak pula biji-bijian yang ada di dalam kegelapan bumi. Antum tahu biji-bijian? Biji jagung dimasukkan tanam, kemudian tumbuhnya besar banyak. Bagaimana proses pertumbuhannya? Bagaimana di dalamnya? Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Wala rabbin, tidak pula sesuatu yang basah, wala yabisin, sesuatu yang kering, itu semuanya yang tahu hanya Allah Ta'ala. Illa fi kitabim mubin, semuanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara Allah kehendaki pasti terjadi, dan semua perkara Allah Ta'ala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Inilah barakallahu fi kemuliaan dan juga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah. Dilihat syarahnya dia punya kitab.
Indahu jalla wa ala ilmu ghaib al-khas wal 'am. Di sisi Allah Ta'ala ilmu perkara ghaib yang umum dan yang khusus. Ada dua berarti. Ada perkara ghaib yang khusus dan ada yang umum. Al-khas yang khusus untuk Allah Ta'ala mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib. Yang poin ini hadhihi la ya'lamuha ahadun la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun masyaallah. Yang kunci-kunci perkara ghaib ini tidak ada yang tahu seorang pun, tidak malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus, enggak ada yang tahu. Yang ayat tadi itu, mafatihul ghaib. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini di antaranya perhatian baik ini, sesungguhnya Allah Ta'ala itu hanya berada di sisinya ilmu tentang hari kiamat. Yang tahu hanya siapa? Allah Ta'ala. Lihat Nabi kita Muhammad SAW ketika dipanggil Jibril alaihissalam. Hadis Jibril yang panjang itu dalam hadis Arba'in Nawawiyah nomor berapa itu? Nomor 2. Nabi kita Muhammad SAW ditanya tentang apa? Tentang kapan datang hari kiamat. Akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepada tentang hari kiamat. Nabi padahal itu pun beliau tidak tahu. Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang bertanya itu seharusnya lebih tahu daripada yang ditanya. Maksudnya engkau yang bertanya kan malaikat. Seharusnya kamu wahai malaikat lebih tahu daripada aku yang hanya manusia. Itu makna globalnya. Tapi ternyata apa? Malaikat itu enggak tahu gitu loh. Sekarang ya. Nah, apalagi manusia menunjukkan nih kunci perkara ghaib yang tahu hanya Allah Ta'ala masalah hari kiamat ini. Kalaupun ada riwayat hari Jumat, itu pun sebutkan Jumatnya kapan, ya kan? Kan ada riwayat bahwasanya terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumatnya kapan Allah alam, nggak bisa pastikan juga. Wa yunazzilul ghaith, dan mengenai apa? Ilmu tentang turunnya hujan. Yang tahu siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang memprediksikan ini musim kemarau, ini musim hujan, sebentar lagi musim kemarau, ini sudah musim hujan. Ternyata prediksinya gagal. Sering terjadi. Diprediksi musim hujan, ternyata kemarau panjang. Diprediksi sudah gak hujan, ternyata hujan deras. Namanya prediksi manusia bisa benar bisa tidak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Mendung bukan berarti hujan, panas pun bukan berarti tidak hujan. Kadang-kadang hujan ketika panas ada enggak? Ada juga. Mendung enggak hujan-hujan juga banyak. Menunjukkan bahwasanya ilmu ini hanya Allah yang mengetahui. Mahfum. Nah, apalagi ada orang yang viral, terkenal, mampu menahan hujan katanya. Allahul musta'an, hati-hati. Hati-hati, jangan percaya dengan model-model seperti itu. Kemudian juga ada modelnya minta hujan, menancapkan sapu lidi ke arah langit. Kemudian sapu lidi dikasih cabai, bawang merah, bawang putih. Kemudian diiringi dengan komat kamit, nggak tahu bahasa apa, Allah alam. Nah itu hati-hati, syirik. Allahul musta'an. Nah kita lihat lagi. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang wanita. Kita nggak tahu. USG nampaknya anak laki-laki, yang keluar anak perempuan. Ada yang seperti itu? Ada. Paham ya? Di USG nampaknya anaknya satu, ternyata keluar kembar 2. Ada nggak seperti itu? Ada juga. Namanya yang tahu perkara ghaib yang seperti ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya memprediksikan. Diprediksi USG-nya anaknya yang lahir apa? Anak perempuan. Sudah beli baju anak perempuan semua. Yang keluar laki-laki. Ada nggak seperti ini? Ada juga. Paham ya? Nah ini yang namanya perkara ghaib. Perkara yang alat-alat canggih itu hanya memprediksikan, bisa pastikan. Mahfum. Nah seperti itu. Kemudian wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan, sahih. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpa dirinya di hari esok. Apa yang akan dia perbuat dari esok. Dia hanya memperkirakan besok mau kerja. Apakah pasti kerja? Belum tentu. Besok kami akan kerja. Itu berencana. Ternyata hujan deras, motornya rusak, nggak jadi kerja. Itu contoh aja. Paham ya? Jadi yang akan menimpa di hari esok ada apa, kenapa itu nggak ada yang tahu, kecuali yang memprediksikan dan merencanakan. Itu manusia. Takdir yang mutlak saya mengatakan Allah Ta'ala. Rencana mungkin besok akan bekerja, besok akan ini itu. Tapi kadang perkiraan prediksi terlaksana apakah tidak, Allah yang menentukan. Kemudian berikutnya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, sahih. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Sudah mempersiapkan kapling loh ya, kapling. Biasanya kampung-kampung itu ada ya, kapling untuk kuburan.
jadi ngapain kuburan, nanti kalau meninggal dikubur di situ. Ternyata meninggalnya dari Saudi ketika umroh, ketika haji misalkan. Karena nggak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati itu. Ada kan nih biasanya kapling-kapling tanah itu ya, tanah kuburan ada beberapa tempat itu ya. Nah, padahal nggak perlu sebenarnya. Kita pun nggak tahu apakah benar kita mati di situ, ada tempat lain gitu, paham ya? Nah, kadang-kadang udah kayak seakan-akan dipastikan di situ kan ini kuburan nanti untuk anak misalkan, atau untuk sepulang misalkan seperti itu. Lihat kalian tahu. Hada la yadri anhu ahadun illallah azza wa jalla, masyaallah. Ini semuanya tidak ada yang tahu seorang pun kecuali Allah Taala tentang hari kiamat, tentang turun hujan, tentang anak yang ada di rahim seorang wanita, tentang perkara yang akan menimpa seorang hamba di hari esok, dan tentang apa? Kematian hamba. Di mana yang mati 5 perkara ini tahu oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas semuanya pasti akan mati. Hada fil ghaib, ini adalah perkara ghaib. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan di sisinya kunci-kunci perkara ghaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah apa? Rahasia Allah taala. Datang tiba-tiba, tidak pernah permisi, tidak juga minta izin, tidak ketuk pintu. Ya kan? Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia itu ada masa-masa waktu matinya. Begitu datang waktu mati, enggak ada seorang pun yang mampu menunda atau menyegerakan sesaat. Mati. Enggak mengenal usia, tua, muda, kecil, besar, gadis, janda, perjaka, duda, waktunya mati. Paham ya? Yang paling terpenting adalah mempersiapkan. Karena kematian datang tuh tiba-tiba. Ya kan? Waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sungguh telah datang sakratul maut dengan benar adanya yang dulu engkau ingin lari darinya. Mau lari dari kematian enggak bisa, dikejar. Sembunyi di kolong jembatan di dalam istana Mega pun enggak akan bisa. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menghampiri kalian, walaupun engkau berada dalam istana yang sangat megah. Tidak bisa. Kematian sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Ketika antum masuk makan ke kuburan, doanya assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kalian semuanya akan menyusul kalian. Kita ini akan menyusul orang pada mati. Cuman kapan wallahu a'lam, yang tahu hanya Allah Taala. Pagi senyum, siang masih tertawa, sore canda, malam udah enggak ada. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Teman sendiri, ya kan? Karena kematian itu enggak bisa kita tebak. Besok kamu mati, besok kamu masih hidup, enggak bisa. Datang tiba-tiba, barakallahu fiik. Allahumma sallim. Kita lihat sini dikit lagi. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Hada ilmun 'am sahih. Dan mengetahui apa saja yang ada di daratan dan di lautan, ini ilmu yang umum, semuanya Allah tahu. Jumlahnya berapa, di mana? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan apa saja yang gugur, daun-daunnya gugur, Allah telah mengetahuinya. Dan biji-bijian yang ada di kegelapan bumi, Allah telah mengetahuinya. Yang kering, yang basah, semuanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Hada ilmullah asy-syamil likulli syai'. Ini ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Nah, dan kalau kita kadang bayangkan, itu ada hikmah yang kita kadang enggak terjangkau akal kita. Seperti apa? Nah, menanam jagung atau kacang, yang ditanamkan kadang cuma satu atau 2. Tumbuhnya banyak, masya Allah. Ya enggak? Tumbuhnya berdompol-dompol itu. Masya Allah. Menunjukkan bahwasanya Allah Taala itu rahmatnya sangat luas sekali. Sampai barakallahu memberikan apa? Kenikmatan hambanya yang tidak terhingga. Kita lihat sini. Wa ma'ilmihi bi kulli syai'in kataba hadhihi asy-syi'a' fi Lauhil Mahfuz. Dan bersamaan ilmunya Allah Taala terhadap segala sesuatu, Allah Taala masih mencatat di dalam Lauhil Mahfuz. Mencatat apa? Semua takdir makhluknya. Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir makhluknya di dalam apa? Lauhul Mahfuz, sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun sebelumnya. Ya. Semua tercatat, ajalnya, rezekinya, ekonominya. Nah, hamba hanya
melaksanakan apa yang ditakdirkan. Kita lihat sini. Alimah awwalan wa ahata biha. Pertama kali Allah telah mengetahui kemudian meliputinya. Tsumma katabaha fil lauhil mahfuz. Kemudian Allah telah mencatatnya di dalam lauhul mahfuz. Karena Allah telah memiliki apa? Makhluk yang namanya al-qalam. Tahu al-qalam? Pena. Awwalu ma khalaqa Allahu qalam faqala lahu uktub. Faqala al-qalam ma uktub? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Pertama kali Allah telah menciptakan pena, Allah telah bicara tulis. Kata pena, apa yang harus kamu tulis? Kemudian Allah mengatakan uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat di dalam lauhul mahfuz. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin.